Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini adalah collective nouns. Nah, apa itu collective nouns? Collective nouns adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang, hewan, dan benda. Seperti yang sudah kakak jelaskan kemarin, yang masuk dalam nouns itu ada 4: orang, hewan, benda, dan ide. Nouns ini kan kata benda. Nah, contoh kata benda orang adalah guru, koki, dokter. Kata benda hewan, ya nama-nama hewan seperti dog, anjing. Oh, yang ini teacher. Ini chef. Ini dokter. Dog anjing, cat kucing, rabbit kelinci. Benda seperti books, door, house atau rumah. Ide itu seperti love, cinta, patience, kesabaran, apa lagi ya? Oke, dan lain-lain. Nah, kolektif artinya itu sekumpulan, atau secara bahasa dia berarti sekumpulan. Jadi hari ini kita akan belajar kata-kata dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sekumpulan kata-kata benda. Nah, collective nouns itu dia apa ya istilahnya, adalah sekumpulan kata-kata spesial yang berarti sama dengan sekumpulan tetapi tergantung dengan kata bendanya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, 1 rak telur, seikat bunga. Nah, ini kan 1 rak telur artinya adalah sekumpulan telur. Yang ini seikat bunga adalah sekumpulan bunga. Seperti itu. Ini contohnya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah collective nouns, yaitu kata-kata benda yang mencerminkan bila dia sekumpulan kata-kata yang mencerminkan keberadaan sekumpulan kata benda. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti yang sudah kakak jelaskan,
ada orang, hewan, dan benda. Namun di collective nouns itu yang masuk dalam collective nouns adalah ketiga ini. Orang, hewan, dan benda. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Group of people, yaitu sekumpulan orang. Apa-apa saja yang termasuk dalam kata-kata benda sekumpulan orang, yaitu a crowd of people, a company of actors, a class of children, a gang of thieves, a panel of judges, a platoon of soldiers. Nah, kata-kata ini memiliki arti yang sama. Semuanya berarti sekumpulan. Namun yang membedakan adalah noun-nya sendiri. People artinya orang, actors artinya aktor, yang sering kita lihat di film. Children artinya anak-anak, thieves artinya pencuri, judges artinya juri, soldiers artinya prajurit. Nah, semua kata-kata ini berarti sama sekumpulan, tapi yang membedakan adalah nouns di belakangnya. Ini semua yang sudah kakak tuliskan itu satu paket dengan nouns-nya. Sudah sesuai dengan aturan tata bahasa dari bahasa Inggris. Jadi tidak bisa diganti oleh misalnya a bunch of people or a bunch of actors atau terbalik-balik. Mungkin bisa terbalik-balik, cuma maknanya akan berubah. Seperti itu. Jadi ini semua masuk bisa digunakan dalam kalimat. Misalnya, I see a crowd of people in mall. I see a crowd of people in mall. Artinya, saya melihat sekumpulan orang di mall. Seperti itu contohnya. Jadi bisa kata nouns-nya bisa diganti dengan yang lain. Hanya saja ini adalah contoh-contoh dari collective nouns yang bisa digunakan. Kata-kata benda di belakangnya bisa diganti dengan kata-kata benda orang yang lainnya. Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, yaitu a group of animal atau hewan. Sekumpulan hewan. Nah, yang masuk di sekumpulan hewan adalah a flock of birds, kemudian a pack of wolves, kemudian a litter of puppies, a pod of dolphins, a troop
of monkeys, astagfirullah, monkeys, a swarm of bees, a drove of sheep, a pride of lion. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, yang di depan ini semuanya berarti sekumpulan. Yang membedakan adalah kata-kata di belakangnya, yaitu nama-nama hewan ini dia masuk ke nouns animal, kata-kata benda hewan. Birds artinya burung, wolf artinya serigala, puppies anak anjing, dolphins lumba-lumba, monkeys monyet, bees lebah, sheep domba, lions singa. Nah, tiap-tiap kalimat ini itu satu paket, tidak bisa dibedakan satu sama lain. Karena kalau tertukar seperti misalnya a flock of bees, itu akan merubah artinya, berbeda dengan orang yang bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau sekumpulan hewan ini akan berubah artinya sesuai dengan tata bahasa Inggris. Seperti contoh kalimatnya, there are a pride of lions in mountain. Ada artinya ada sekumpulan singa di gunung. Seperti itu contohnya. Lanjut ke kata benda yang ketiga, yaitu group of things. Nah, yang termasuk dalam group of things adalah a bunch of banana, a clusters of grape, a range of mountain, a bouquet of flower, a deck of cards, a suite of rooms, a set of stools, yang terakhir a fleet of vehicle. Nah, sama seperti yang hewan, group of things juga tidak bisa ditukar-tukar. Misalnya a bunch of flower, a deck of grape, dia tidak bisa ditukar karena ini memang sudah satu paket dengan kata-kata yang di belakangnya. Jadi ini adalah sebuah pilihan, apakah kalian mau menggunakan plural nouns yang artinya kata kerja jamak, atau kalian menggunakan collective nouns ini yang barusan kakak jelaskan, karena dua-duanya sama-sama menjelaskan kata benda yang banyak.
atau lebih dari satu. Sama dengan collective nouns. Kata benda, mungkin perbedaannya adalah kata spesial yang digunakan untuk menjelaskan tidak cukup keadaan banyak barang. Ini semua juga seperti yang a group of animal tadi. Semua kata depannya berarti sama, yaitu sekumpulan kemudian di belakangnya yang ini berarti pisang, grape itu anggur, mountain itu gunung, flower bunga, card itu kartu, rooms itu ruangan, tools itu peralatan, vehicle itu kendaraan. Nah, setelah sudah kakak jelaskan semuanya dari a group of people, kemudian yang kedua a group of animal, dan yang ketiga a group of things. Semuanya sudah kakak jelaskan dengan baik. Mungkin kalau misalnya adik-adik ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup. Selanjutnya ketika adik-adik sudah cukup mengerti, kakak minta masing-masing yang sudah menonton video ini membuat satu kalimat yang ada collective nouns-nya. Bisa dipilih dari group of people atau group of animal atau group of things atau benda-benda. Sekumpulan benda. Nah, contohnya sudah kakak berikan tadi. Misalnya yang ini, there are a pride of lions in mountain. Dan juga yang pertama tadi, I see a crowd of people in mall. Nah, silahkan adik-adik catat materinya hari ini di dalam buku tulis adik-adik masing-masing. Kemudian di bagian bawah catatannya bisa dituliskan contoh kalimat yang adik buat. Itu sebagai bukti bahwa adik mengikuti pertemuan kelas hari ini. Oke, cukup sekian. Semoga apa yang kakak ajarkan hari ini bermanfaat buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.